Pengembangan materi pembelajaran. Halo semua, perkenalkan, nama saya Berlian Margarita Pauline dengan NIM 2101040064. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ivo Bastrika, SSI, MPD. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan materi pembelajaran. Pada video kali ini, terdapat 3 pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, hakikat materi pembelajaran, yang kedua, sumber materi pembelajaran, yang ketiga, pengemasan materi pembelajaran. Yang pertama, hakikat materi pembelajaran. Materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Yang kedua, sumber materi pembelajaran. Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Berbagai sumber dapat kita gunakan untuk mendapatkan materi pembelajaran dari setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sumber-sumber dimaksud dapat disebutkan di bawah ini. Yang pertama, buku teks. Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Yang kedua, laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual atau mutakhir. Yang ketiga, jurnal. Yang keempat, pakar bidang studi. Yang kelima, profesional. Yang keenam, buku kurikulum. Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar karena berdasarkan kurikulum itulah standar kompetensi, kompetensi dasar dan materi bahan dapat ditemukan. Yang ketujuh, penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedelapan, internet. Bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Yang kesembilan, media audiovisual seperti TV, video, CD, kaset, audio. Yang 10, lingkungan seperti alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi. Yang ketiga, pengemasan materi pembelajaran. Yang pertama akan dibahas yaitu prinsip pengemasan. Di sini ada sejumlah kriteria yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, novelty, artinya suatu pesan akan bermakna apabila bersifat baru atau mutakhir. Yang kedua, promixity, artinya pesan yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa. Yang ketiga, konflik, artinya pesan yang disajikan sebaiknya dikemas sedemikian rupa sehingga menggugah emosi. Yang keempat, humor, artinya pesan yang disampaikan sebaiknya dikemas sehingga menampilkan kesan lucu. Pengemasan materi dan pesan pembelajaran dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni pengemasan secara visual dan pengemasan dalam bentuk cetakan. Beberapa pertimbangan teknis dalam mengemas isi atau materi pembelajaran menjadi bahan ajar diantaranya adalah: yang pertama, kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai, yang kedua, kesederhanaan, yang ketiga, unsur-unsur dasar pesan, yang keempat, pengorganisasian bahan, yang kelima, pertunjukan cara penggunaan, yang kedua, bentuk-bentuk pengemasan. Materi pembelajaran yakni berbagai informasi yang harus dipahami siswa dapat dikemas dalam berbagai bentuk. Beberapa bentuk pengemasan materi sebagai berikut. Yang pertama, materi pelajaran terprogram. Materi pelajaran terprogram adalah salah satu bentuk penyajian materi pembelajaran, materi individual, sehingga materi pembelajaran dikemas untuk dapat dipelajari secara mandiri. Ciri dari materi terprogram ini adalah: yang pertama, materi pelajaran disajikan dalam bentuk unit atau bagian terkecil. Yang kedua, menurut aktivitas siswa. Yang ketiga, mengetahui dan segera setiap selesai mempelajari materi terprogram. Yang kedua, pengemasan materi pelajaran melalui modul. Modul adalah
suatu kesatuan program yang lengkap sehingga dapat dipelajari oleh siswa secara individual. Dalam sebuah modul minimal berisi tentang tujuan yang harus dicapai, petunjuk penggunaan, rangkuman materi, kegiatan belajar, tugas dan latihan, sumber bacaan, item-item tes, kriteria keberhasilan, dan kunci jawaban. Yang ketiga, pengamasan materi pelajaran, kompilasi. Kompilasi adalah bahan ajar yang disusun dengan mengambil bagai-bagai yang dianggap perlu dari berbagai sumber dan menggabungkan menjadi satu kesatuan dipelajari siswa. Agar materi pelajaran dapat disajikan secara sistematis, maka penyusunannya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan yang harus dicapai oleh pengemasan materi pembelajaran melalui sistem kompilasi. Yang kedua, kemukakan secara ringkas tentang bahan-bahan yang dikompilasikan. Yang ketiga, jelaskan petunjuk-petunjuk dalam mempelajari bahan kompilasi. Yang keempat, buatlah alat tes untuk mengukur dalam mempelajari kompilasi. Kelima, antara satu bahan yang diambil dari satu sumber dan sumber lainnya diberi penyekat. Sekian dan terima kasih penjelasan dari video saya, semoga bermanfaat.